pada pertemuan kali ini di sini akan membahas tentang sikring atau fuse. Fuse di sini adalah fungsi sebagai pengaman dari terjadinya konsleting arus listrik pada komponen listrikan sepeda motor. Sebenarnya sikring itu untuk mengamankan apa? Kalau di buku-buku kan tertulisnya mengamankan komponen. Nah, komponen itu yang seperti apa? Padahal sikring itu apa? Untuk mengamankan yang namanya kabel untuk rangkaian kelistrikannya, terutama di situnya. Ya. Jadi komponen yang dimaksud adalah kabel. Kok bisa? Karena apa? Kabel itu kan dialiri arus listrik. Apabila tegangan atau arusnya terlalu besar, otomatis itu akan menimbulkan panas dan akan menimbulkan yang namanya terbakar atau gosong. Gitu. Jadi perlu yang namanya sikring. Jadi apabila ada terlalu kelebihan muatan atau arus, nanti sikringnya yang putus terlebih dahulu. Itu fungsi utamanya. Jadi untuk menghindari yang namanya konsleting arus listrik. Gitu. Untuk komponen-komponen listrikan pada kendaraan baik motor, mobil atau yang lainnya. Seperti itu. Pakai di sini adalah untuk motor Honda Beat. Dalam penutup baterainya di sini tertulis dari 5 tersebut itu ada fungsinya masing-masing. Yang pertama itu 5 ampere, itu untuk ECM ya, jadi untuk ECM. Terus yang 25 ampere itu untuk main, berarti untuk semua kelistrikan. Terus yang 10 yang paling bawah adalah untuk klakson dan full pump ya. Terus yang 10 nomor 2 adalah untuk headlight atau lampu kepala. Terus yang paling atas adalah injeksi dan untuk indikator. Ya, jadi ada fungsi masing-masing untuk sikring di situ. Nah, untuk yang dibahas di kali ini adalah yang pertama itu bagaimana kalau tidak digunakan sikring pada sistem kelistrikan. Yang berikutnya adalah bagaimana sih cara perawatannya atau pemeliharanya. Terus yang ketiga pengecekan apakah masih bisa digunakan atau mungkin sudah mati atau mungkin tempatnya yang rusak. Pemasangannya tidak boleh di ongklek ya, tidak boleh di gerak-gerakan, harus pas. Itu juga pengambilannya harus lurus ke atas. Kenapa harus menggunakan sikring? Tadi sudah sekilas di awal sudah disinggung ya, bahwa sikring itu fungsinya untuk menghindari konsleting arus listrik pada sistem listrikan sepeda motor. Jadi biasanya listrik di sepeda motor itu dialirkan melewati kabel penghubung. Di situ kan ada arus, ada tegangan. Semakin besar tegangannya, jadi panasnya itu semakin tinggi. Kalau kabelnya tidak sesuai dengan standar, akan terlalu panas, akan putus. Dan kalau dibiarkan, terjadinya konslet dan motor itu bisa terbakar. Ini ada 3 yang dipakai, yaitu ampere yang 25, 5 dan 10. Selain itu juga ada yang 7,5, ada yang 15 dan ada yang 20 ampere. Itu jenis-jenisnya. Biasanya dibedakan dengan warna. Apakah dari ampere yang berbeda-beda itu hambatan atau tahanannya sama atau tidak? Ini pembuktian bahwa sikring itu dari ampere yang berbeda, apakah tahanannya sama atau tidak. Oke, kita ambil yang 5 dulu. Coba. Berapa sih hambatannya? Ini yang 5 ampere. Tahanannya berapa? Ini pembuktian aja. Nah, ini 0,0 ya. Karena ini masih terhubung. Berarti kalau tidak terhubung ini tidak jalan ya. Ini yang 0,5. Terus ini yang 25 putih ya. Agak silver. Bukan bening. Kalau yang 5 tadi kuning. Sama ya 0,0. Yang 10 sama ya. Berarti kesimpulannya dari jenis sikring yang berbeda ampernya itu tahanannya sama ya, sekitar 0,0 sampai 0,01 itu untuk tahanannya. Tapi ampernya yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Misal kalau kita menggunakan yang wattnya tinggi, otomatis ampernya juga tinggi. Terus berikutnya adalah perawatannya. Yang pertama, apabila sebelum dipasang itu dibersihkan dulu rumahannya ya. Copnya ini dibersihkan, bisa dengan kuas ya.
atau mungkin disemprot ya apabila ada debu. Terus berikutnya pemasangan atau pelepasan itu jangan sampai kita gerakan atau digoyangkan ya. Pemasangannya tegak lurus, langsung tekan ya, tekan. Nah, itu pemasangan yang benar, tidak boleh digerak-gerakan kayak gini ya. Ini tidak boleh, karena apa? Efeknya nanti akan longgar. Kalau longgar nanti efeknya kemana? Kalau longgar nanti efeknya itu rumahan atau dudukan tempat konektor yang di sininya itu nanti longgar dan menimbulkan tempatnya itu gosong atau meleleh dudukannya. Makanya harus presisi, harus pas. Makanya untuk pelepasan pemasangan tidak boleh digerakkan supaya apa? Menghindari yang namanya kelonggaran pada penjepit atau dudukan konektor. Itu untuk sikring seperti itu ya. Jadi kalian harus tahu fungsi sikring, terus pembagiannya di ampernya itu besar kecilnya tergantung kebutuhan ya. Terus untuk tahanannya sendiri itu sama dari berbagai macam jenis besaran ampernya. Terus yang berikutnya adalah pemasangan atau perawatannya, itu dibersihkan. Terus kalau longgar itu tempat konektornya dirapatkan kembali. Terus pemasangannya tidak boleh digerakkan. Mungkin itu saja untuk disikring. Terima kasih ya. Untuk paparannya apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.